Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita dari kelas MPI 5E. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Syamsul. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen perubahan. Yang pertama itu ada definisi manajemen perubahan. Definisi manajemen perubahan merupakan upaya mentransformasikan kondisi saat ini pada kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Nah, tujuan dari manajemen perubahan ini agar organisasi itu lebih bersifat dinamis dan tidak kaku dalam menghadapi segala bentuk perubahan atau perkembangan yang terjadi. Nah, jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka perubahan yang terjadi pada aspek sumber daya yang dimiliki sekolah yaitu perubahan pada sumber daya manusia, sumber daya peralatan pendidikan yang dijadikan prioritas untuk mencapai target pendidikan. Nah, pada lembaga pendidikan ini, perubahan itu juga wajib melakukan perubahan secara terus-menerus, berinovasi dalam berbagai aspek lembaga pendidikan, dapat terus eksis untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan zaman, sehingga mereka tidak perlu untuk menunggu adanya masalah untuk membuat suatu perubahan hingga lembaga pendidikan mengalami kemunduran. Nah, karena lembaga pendidikan ini khususnya sekolah, tempat di mana terjadi instrumen transformasional nilai yang dilakukan kepada guru, kepada siswa, sehingga sekolah juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman. Dalam organisasi pendidikan itu juga dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan untuk pengubahan perilaku dan kemampuan sumber daya manusianya, serta pemecah masalah baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Perubahan dalam organisasi pendidikan ini juga tidak bercetus begitu saja. Perlu dilakukannya pengelolaan, perlu dilakukannya peraturan yang baik terhadap perubahan yang akan dilakukan dengan tujuan agar perubahan yang akan dilakukan dapat diterima baik oleh kita dan dapat dijalankan dengan baik dan teratur sehingga esensi dari perubahan itu sendiri tidak dapat tercapai. Nah, tolak ukur perubahan ini juga harus dilakukan berdasarkan proses identifikasi atau analisis masalah yang terjadi, sehingga pelaksana perubahan dapat menetapkan isi perubahan yang akan digagasnya sendiri. Manajemen perubahan pendidikan ini juga merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk memperbarui kinerja yang dikelolanya. Nah, tujuan dilakukan perubahan ini untuk juga melakukan perbaikan dan penyempurnaan mutu pengelolaan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Pendidikan juga secara formal dilakukan dalam lembaga pendidikan. Pada zaman sekarang, kemajuan lembaga pendidikan itu sangat dituntut oleh adanya arus kuat persaingan antar lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan banyak lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Kemampuan bersaing dengan lembaga lain itu adalah kesuksesan lembaga pendidikan. Namun demikian, persaingan juga harus disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar menjadi persaingan yang sehat dan bermutu. Persaingan di lembaga pendidikan akan membuat pihak sekolah berkeinginan melakukan perubahan untuk mengejar standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar mutu pendidikan yang diatur pemerintah disebut Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di negara Republik Indonesia. Standar nasional meliputi standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan,
Dan kedelapan standar ini juga harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Namun sampai saat ini juga masih sedikit lembaga pendidikan yang memenuhi kedelapan standar tersebut. Salah satu contoh manajemen perubahan yang didapatkan oleh peneliti itu ada dalam periode beberapa kepemimpinan kepala sekolah yang ada di sekitar kita. Misalkan ada contoh kepemimpinan kepala sekolah yang terjadi di sekitar kita itu seperti pergantian kepala sekolah atau dalam pergantian kepala sekolah tersebut, tentu visi dan misi dari kepala sekolah yang lama dan yang baru itu berbeda. Karena setiap orang itu pasti memiliki tujuannya dalam mengelola pendidikan itu lebih baik. Nah, dalam hal ini tentu manajemen perubahan juga menciptakan sekolah yang bermutu yang menjadi cita-cita para pemimpin sekolah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.